Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Thayyib, apa kabar ananda semuanya? Semoga ananda dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita masuki lagi pembelajaran hadis kita selanjutnya, yaitu hadis ke-19 dengan judul hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ananda bisa buka bukunya di halaman 59. Baiklah, sebelum Ustaz terangkan apa maksud dari hadis ini, Ustaz akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ustaz ulang 3 kali, mohon disimak dengan baik-baik. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul 'abda. Afwan, Ustaz ulangi. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Mohon disimak dengan baik-baik lagi karena dia ada banyak tasydid. Mungkin agak susah bacanya. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang hatinya merasa cukup dan yang menyembunyikan amal solehnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, akan saya terangkan maksud dari hadis ke-19 dengan judul hamba yang dicintai oleh Allah. Maksud dari hadis di atas ialah, yang pertama, di antara sifat Allah adalah mencintai kebaikan. Nah, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di antara yang Allah cintai adalah seorang hamba yang bertakwa, yakni hamba yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud dengan orang yang bertakwa. Nah, anak-anak Ustadz harus jadi orang yang bertakwa juga ya. Harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan harus menjauhi apa juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang Allah cintai adalah seorang hamba yang hatinya merasa cukup. Apa maksudnya Ustadz hati yang merasa cukup? Maksud dari hati yang merasa cukup ini ialah hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak hasad terhadap nikmat yang telah diterima oleh orang lain, tidak boleh iri. Nah, maksudnya ialah kita harus bersyukur apa yang telah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ketika kita melihat nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, kita tidak boleh hasad, kita tidak boleh iri. Nah, itu yang dimasukkan merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata lainnya ialah kita harus bersyukur. Dan Allah juga mencintai hamba yang menyembunyikan amal solehnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini betapa pentingnya ketika kita melaksanakan amal ibadah, kita harus menyembunyikan amal ibadah tersebut. Tidak boleh kita pamer-pamer ya. Tidak boleh kita sombong-sombong atas amal ibadah kita. Atau bisa juga disebut dengan riya. Karena riya itu termasuk dalam syirik kecil. Nah, karena syirik juga termasuk dalam dosa-dosa besar. Nah, maka tuh ketika kita beramal ibadah sebaiknya kita sembunyikan. Maksud sembunyikan di sini kita tidak boleh mempamer-pamerkan amal ibadah kita. Contohnya misalnya anak Ustadz sholat nih. Setelah anak Ustadz sholat, anak Ustadz sombong ke teman-temannya, saya berdoa tadi, saya baca Quran. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ya, sombong dalam amal ibadah. Nah, itu atau riya ya, mempamer-pamerkan. Dan menyembunyikan amal soleh merupakan salah satu cara untuk menjaga keikhlasan. Karena ikhlas adalah salah satu syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pelajaran hadis ke-19 pada hari ini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WA pribadi Ustadz. Baik, semoga ilmu yang Ustadz kasih bisa bermanfaat. Tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.